Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini pada kesempatan ini sesuai dengan topik yang diberikan Pak Edi, saya coba menyampaikan mengenai potensi asuransi umum dan reasuransi di Indonesia dari perspektif investor asing. Ya, strategi peningkatan pangsa pasar seraya menjaga keseimbangan bisnis dan GCG. Tadi menarik sekali mendengar pemaparan dari Pak Adi, dan saya juga sebelumnya ada dari Pak Rianto. Mungkin ada beberapa materi yang saya masukkan di sini yang akan kurang lebih sama isinya. Tapi mudah-mudahan sih bisa memberikan sudut pandang yang berbeda atau lebih beda gitu. Oke, lanjut. Nah, bicara potensi asuransi umum dan reasuransi di Indonesia, seperti apa wajahnya asuransi umum kita saat ini? Ini adalah data dari AAUI untuk kuartal kedua tahun 2020. Di sini kita bisa lihat bahwa market itu masih didominasi oleh lini bisnis asuransi harta benda, properti, dan kendaraan bermotor. Ya, dan properti mendominasi dengan 25%, kendaraan dengan 21%. Dan total GWP reasuransi umum nasional kita di angka 10,3 triliun. Lalu dari angka ini kalau kita bedah lebih lanjut, kalau kita lihat bauran segmennya dari segmen mixnya, 67% itu masih datang dari komersial atau korporasi. Ya, kontribusi sektor retail di sini adalah sebesar 25% dan 8% itu dari asuransi kesehatan. Lanjut. Nah, bagaimana penetrasi asuransi umumnya? Kita bisa lihat di sini bahwa ini data tahun 2018. Maaf, saya tidak punya data yang lebih update berdasarkan World Bank ini. Kita bisa lihat di sini bahwa Indonesia itu menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan belanja asuransi umum terendah di Asia. Jadi di atas paling rendah itu Filipina, kedua kedua India, dan kita ada di, berarti kami untuk asuransi umum kedua dengan angka 18, spendingnya itu $18 per kapita. Jadi masih rendah sekali belanja asuransi umum masyarakat Indonesia. Lalu kita lihat dari sisi populasi, ya, di tabel sebelah ini, jumlah penduduk Indonesia itu menurut kelompok umurnya, kita tuh ada di negara dengan populasi penduduk nomor 4 terbesar di dunia, dengan kelompok usia produktif yang tertinggi. Jadi tadi Pak Adi juga sebut ya, kita punya bonus demografi, dan ini sesuatu yang sangat menarik sebenarnya. Selain itu kita juga termasuk salah satu negara dalam top 10 big emerging market dalam sisi perekonomian. Nah, hal-hal tersebut di atas itu otomatis membuat Indonesia sangat diminati oleh investor asing. Kalau ditanya potensi, kita lihat potensinya masih sangat besar di sini. Oke, lanjut. Tapi kemudian kita lanjut ke arah apa yang dipertimbangkan, apa yang menjadi aspek pertimbangan investor asing untuk berinvestasi. Ya, tadi sudah banyak juga yang sebutkan ada rendahnya kesadaran masyarakat kita dalam hal berasuransi. Nah, kalau tadi Pak Adi juga sebutkan ini ya, 10 dari 10 top 10 ini, top 10 perusahaan asuransi umum di Indonesia saat ini didominasi oleh perusahaan lokal yang dimiliki oleh konglomerasi, kebanyakan dimiliki oleh konglomerasi dan BUMN yang memiliki aset yang besar. Ini tadi saya kaitkan dengan segmennya. Itu sebabnya properti kita masih sangat mendominan karena mungkin disumbangkan oleh aset-aset dari konglomerasi dan BUMN ini. Kemudian dari pangsa pasarnya, 10 besar ini menguasai 53,8% atau setara dengan 20 triliun. Jadi 10 besar ini saja sudah menguasai lebih dari setengah market di Indonesia. Nah, ini menggambarkan ke kita bahwa sebenarnya yang benar-benar dikontribusikan oleh sektor retail itu secara individual itu masih kecil, karena
di sektor retail itu sendiri pun mayoritas masih dikontribusikan oleh asuransi yang diwajibkan oleh multi finance, bank, KPR, KPM, walaupun beberapa asuransi itu retail, tapi sebenarnya itu juga sifatnya wajib. Lanjut. Dan yang kedua, situasi pasar yang sangat kompetitif. Jumlah asuransi umum di kita ada 70, sedikit berbeda angkanya tadi ya. Tadi saya baca ada yang 79, mungkin data Pak Rianto sepertinya lebih benar dari saya. Dan 6 reasuransi umum, dan kita menghadapi kondisi persaingan yang cukup tajam dalam hal pricing dan juga tingginya biaya akuisisi. Ini juga menjadi bahan pertimbangan bagi investor asing untuk masuk ke Indonesia. Ya, dan yang ketiga adalah dari sisi aspek geografi, Indonesia itu adalah negara yang besar. Kita punya 17.000 pulau dan ini sebuah tantangan dalam hal konektivitas, sebuah tantangan juga untuk bisa memberikan menjangkau kepada masyarakat retail. Kalau memang kita mau masuk ke dalam sektor retail, ini adalah harus pikirkan bagaimana caranya kita bisa menggarap pasar retail ini, karena dibutuhkan biaya investasi yang besar untuk itu. Kemudian dari aspek regulatori, industri asuransi ini adalah sektor yang diawasi dengan ketat juga oleh regulator. Ada banyak ketentuan yang harus dipenuhi oleh investor asing, salah satunya adalah pembatasan kepemilikan asing dengan maksimum 80% share. Dan yang tadi, karena hari ini kita lebih banyak bicara mengenai devisa, pembayaran pembelian kapasitas asuransi ke luar negeri, saya juga menyinggung sedikit di sini tentang ketentuan penempatan reasuransi yang diatur dalam POJK 14 dan POJK 39/2020. Nah, satu aspek saya tempatkan di nomor 5, paling akhir, tidak berarti ini aspek yang paling kecil, tapi justru ini kemungkinan menjadi aspek yang paling berat untuk dipertimbangkan investor asing, ya, yaitu country risk. Indonesia adalah negara dengan exposure bencana alam yang dianggap sangat tinggi. Satu, rencana gempa bumi, kita berada di jalur Pacific Ring of Fire. Dan kita adalah negara ketiga di dunia dengan jumlah gunung berapi terbanyak. Ini ada 139 gunung berapi. Dan menurut data BMKG, rata-rata setiap bulannya itu tercatat 400 kali gempa. Dan salah satu gempa besar yang menimbulkan kerugian harta benda adalah, maksud saya gempa Padang di sini, maaf. Jadi ini adalah salah satu hal yang dipandang sangat serius juga oleh pihak investor asing. Resiko gempa bumi ini perlu dikelola dengan baik. Yang kedua, selain gempa, Indonesia juga sangat rawan terhadap resiko banjir. Ya, ini adalah data yang jumlah kejadian yang diambil dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kita lihat dari bencana-bencana yang terjadi dari tahun ke tahun, yang warnanya hijau itu adalah bencana-bencana yang hidrometeorologi. Jadi berkaitan dengan air, salah satunya banjir. Kalau kita lihat di sini, 75% dari kejadian bencana itu adalah bencana yang sifatnya hidrometeorologi. Dan kalau kita hitung lagi, itu 60% terjadinya di Pulau Jawa. Sedangkan mayoritas kawasan industri di Indonesia terletaknya juga di Pulau Jawa. Jadi ada akumulasi resiko yang cukup tinggi di Pulau Jawa. Lanjut. Nah, ini satu contoh kasus yang saya bawa untuk di-share dengan semua hadirin di sini, yaitu kejadian banjir di Thailand tahun 2011 yang lalu, itu 9 tahun yang lalu. Saya pikir banjir ini sangat menarik dan bisa menjadi perhatian khusus bagi perusahaan asuransi, ya. Banjir ini masif sekali, dia terjadi sejak akhir Juli 2011 sampai pertengahan Januari 2012 baru surut. Jadi kurang lebih 6 bulan banjir itu. Dan dia menggenangi 65 provinsi
dari 76 provinsi yang ada di Thailand. Kemudian banjir ini merendam 7 kawasan industri terbesar di Thailand dengan ketinggian air mencapai 3 meter. Jadi 3 meter bisa dipastikan aset-aset di kawasan industri itu terendam semua dan kerugiannya udah pasti hampir total loss ya. Terhentinya rantai pasokan, banjir ini menyebabkan terhentinya rantai pasokan supply chain dan menimbulkan kelangkaan barang secara global yang baru bisa diselesaikan itu di tahun 2012. Nah, diperkirakan pembayaran klaim asuransi terhadap kerugian dari 7 kawasan industri tersebut mencapai 19,5 miliar US dollar. Sebagian terbesar dari kerugian tersebut ditempatkan di reasuransi luar negeri. Ini merupakan bencana termahal nomor 4 di dunia menurut versi Bank Dunia pada tahun 2011 tadi, dengan total kerugian yang diperkirakan sebesar 46,5 miliar US dollar. Nah, banyak perusahaan asuransi luar negeri yang juga menanggung kerugian atas bencana banjir tersebut, dan pembayaran klaimnya pun masih terus berjalan. Ini adalah di tabel yang bawah ini adalah beberapa perusahaan asuransi yang membayar kerugian paling besar dari banjir Thailand itu. Key message dari saya di sini adalah bahwa penerapan penyebaran resiko melalui program dukungan reasuransi yang efektif itu adalah kunci utama untuk kelangsungan, tentunya dengan tetap memperhatikan praktek manajemen resiko yang baik. Perusahaan asuransi karena ini merupakan sesuatu yang kritikal, perusahaan asuransi harus mengalokasikan biaya yang besar untuk membeli dukungan reasuransi. Ya, tadi Pak Rizwinandi bicara, kita ada uang yang besar yang dibelanjakan oleh perusahaan asuransi untuk membeli dukungan reasuransi untuk catastrophic loss tersebut. Next. Lalu masuk ke topik mengenai strategi peningkatan pangsa pasarnya, saya menggabungkan di sini perusahaan asuransi umum secara umum dan lebih spesifik kepada reasuransi dalam negeri secara khusus. Ya, nah, untuk perusahaan asuransi umum tadi, untuk meningkatkan pangsa pasar, saya pikir ya kita perlu meningkatkan pemanfaatan teknologi digital untuk mendorong penetrasi dan efisiensi. Ya, saya jadi penetrasi di depan untuk membantu penjualan dan penetrasi pasar, karena kita lihat bangsa Indonesia ini, kita ini dengan tadi populasi penduduk kita yang usianya muda, kita sangat adjustable ya, kita sangat digital savvy. Jadi kita mudah menerima teknologi digital ini dan sangat nyaman bertransaksi melalui digital. Jadi asuransi juga harus melihat ke sana bagaimana bisa memanfaatkan teknologi lebih banyak untuk mendorong penetrasi market. Dan juga efisiensi. Jadi teknologi juga harus kita manfaatkan untuk efisiensi untuk mencapai biaya usaha yang lebih baik, ya, yang lebih efisien. Kemudian berikutnya ini lebih ke arah reasuransi dalam negeri. Ya, tadi sudah banyak dibahas. Salah satu yang harus dilakukan tentunya memperkuat permodalan, terutama dengan kita melihat exposure negara kita yang memang cukup besar. Saya pikir usulan untuk membuat reasuransi yang konsorsium itu besar sekali, itu bagus ya Pak ya, mungkin bisa dilanjutkan idenya, saya tidak tahu perkembangannya sampai mana ide itu. Dan kemudian tidak ada cara lain buat perusahaan reasuransi nasional kita untuk harus meningkatkan daya saing. Daya saingnya dengan cara membangun profesionalisme, kita membangun pengetahuan, keahlian kita di bidang asuransi, meningkatkan kualitas layanan kita kepada perusahaan asuransi, termasuk melalui sistem IT, digitalisasinya. Dengan melakukan hal-hal tersebut di atas, kita berharap tujuan jangka akhirnya adalah mendapatkan pengakuan dari pasar internasional dan akan bisa mengundang aliran retrosesi masuk ke Indonesia. Jadi Pak Rianto tadi menyinggung masalah ini, saya pikir ini
biar pasar kita juga pendewasaan ya Pak, belajar, kita juga selama ini diproteksi dengan POJK nomor 14, jadi seluruh asuransi wajib memberikan retensi dalam negeri. Kalau pelan-pelan kita lepas dan semua perusahaan reasuransi dalam negeri ini berusaha membangun profesionalismenya, diharapkan kita tidak hanya bisa mensupport resiko-resiko di dalam negeri, tapi kita juga bisa memainkan peranan mensupport resiko yang ada dari luar negeri. Jadi seimbang antara arus uang yang keluar dengan arus uang yang masuk. Jangka panjangnya kita juga harus menuju ke sana. Nah ini menerapkan manajemen resiko, tata kelola perusahaan, saya rasa ini sesuatu yang tidak bisa dihindarkan lagi. Itu wajib harus dilakukan dan harus terus di-improve ya Pak ya. Dan kemudian mendapatkan international rating. Nah ini juga saya pikir bisa membantu kalau rekan-rekan perusahaan-perusahaan reasuransi di dalam negeri ini bisa berusaha mendapatkan international rating, itu juga akan meningkatkan daya saing kita di pasar internasional. Impact-nya apakah akan sangat signifikan sekali juga susah mengukurnya, tapi yang saya tahu di beberapa perusahaan asing itu mensyaratkan minimum international rating untuk menempatkan reasuransi. Itu dari sisi perusahaan asuransi umumnya dan reasuransi. Selanjutnya yang bisa kita lakukan lagi dari sisi pemerintah, ya, meneruskan program-program edukasi keuangan. Tadi Pak Adi menunjukkan, saya sangat terkejut melihatnya Pak, ternyata yang kita butuhkan bukan edukasi keuangan ya Pak, tapi edukasi asuransi ya Pak. Ternyata edukasi keuangan kita tidak kalah tinggi dengan Korea, beda dikit dengan Korea, tapi edukasi asuransinya masih jauh sekali. Nah, pemerintah tidak bisa melakukan ini sendiri, tentunya harus partisipasi aktif dari pelaku usaha. Beberapa tahun belakangan ini kita lihat perusahaan asuransi juga aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan membawa asuransi untuk masyarakat. Jadi kita lihat dalam acara-acara misalnya maraton, run, apa itu kita juga sambil mengusung konsep asuransi supaya masyarakat kita lebih paham tentang asuransi. Dan kemudian perlindungan hukum yang sama untuk nasabah dan pelaku usaha. Tadi disinggung juga Pak, kita di pihak asuransi kita juga harus mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kalau enggak, reputasi masyarakat terhadap asuransi itu masih negatif, itu akan sulit untuk bisa mendapatkan kesadaran dari masyarakat untuk membeli asuransi. Tapi di sisi lain, yes, nasabah harus kita proteksi. Di sisi lain juga perlindungan hukum untuk pelaku usaha juga. Yang dilihat adalah saya rasa dari sisi hukum kita masih belum punya cukup pengacara atau tenaga hakim yang memang menguasai di bidang asuransi. Jadi memahami bidang asuransi sehingga sangat sulit buat perusahaan asuransi kalau kita mau litigasi gitu ya, kita sangat sulit karena belum terdapat cukup banyak pengacara-pengacara maupun hakim-hakim petugas hukum yang memang ahli di bidang asuransi. Saya pikir itu juga perlu kita pikirkan bagaimana supaya lebih banyak yang tertarik untuk mendalami asuransi. 5 menit lagi ya Bu ya. Baik Pak, ini kalau nggak salah halaman terakhir saya juga Pak. Kemudian challenge-nya adalah menciptakan kondisi pasar yang kondusif dan mendukung persaingan yang sehat melalui penetapan harga dan biaya akuisisi yang wajar, sehingga tidak terjadi perang harga. Idealnya nih, pelaku usaha itu bersaing dalam memberikan layanan kepada nasabah, jadi bersaing dalam servis, bukan bersaing dalam memberikan diskon atau komisi. Itu suasana yang ideal yang bisa dilakukan di sana. Nah, ini saya juga sependapat nih dengan Pak Adi tadi, bahwa untuk mendukung yang edukasi asuransi tadi, mungkin dari sisi pemerintah bisa membantu, mensupport dari mendorong pertumbuhan asuransi
melalui program asuransi wajib. Ya, kita sudah punya BPJS. Nah, yang saya tahu sedang jadi pembahasan sudah cukup lama nih adalah asuransi wajib untuk kendaraan bermotor ya Pak. Jadi mungkin ini bisa membuat awareness itu akan lebih tinggi lagi kalau itu diwajibkan. Misalnya setiap mau memperpanjang pajaknya, mereka harus melampirkan bukti asuransi kendaraannya. Gitu. Kalau minta coverage sih saya tidak melihat coverage itu sesuatu yang ini ya Pak, harus affordable. Jadi mungkin untuk pertama total loss, yang penting ada tanggung gugatnya. Karena kalau di luar negeri, mobilnya sendiri tidak perlu diasuransikan, tidak apa-apa. Yang penting untuk pihak ketiga harus dilindungi kan. Dan yang terakhir, yang menurut saya bisa dukungan dari pemerintah juga pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia. Ini akan membuat penyebaran resiko kita lebih merata. Dan akhirnya mungkin cost yang harus kita bayar untuk reasuransi tidak setinggi itu, Pak. Jadi ini beberapa masukan, ya, mudah-mudahan bisa memberikan beberapa ide. Untuk kurang lebihnya saya minta maaf. Demikian Pak Edi, saya kembalikan.